Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Gembira sekali saya bisa bertemu dengan Ikhwan Filah semua di channel Robi Delpis untuk mengisi kajian keislaman kita mengenai beberapa hal yang penting sekali terkait dengan kita sebagai seorang muslim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang doa lebaran terkait dengan esensi atau maksud daripadanya, ya, bukan sekedar artinya saja. Nah, karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, ya, tinggal menghitung hari, dan mudah-mudahan selama bulan suci Ramadan ini kita dapat mengoptimalkannya dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwan Filah semuanya, ketika kita menghadapi Ramadan dan nanti berakhir di bulan suci Ramadan ini dengan hari raya Idul Fitri, kita mengenal ungkapan minal aidin wal faidin. Biasanya disematkan atau dibarengi dengan pernyataan mohon maaf lahir dan batin. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa arti minal aidin wal faidin itu adalah mohon maaf lahir dan batin. Padahal bukan itu, ya. Nah, maka apa sih arti daripada minal aidin wal faidin dan apa esensi yang dapat kita ambil atau kita amalkan terkait dengan doa tersebut, ya. Nah, minal aidin wal faidin itu arti lengkapnya adalah minal aidin kembali kepada kesucian, wal faidin dan mendapatkan kemenangan, ya. Jadi seseorang yang mengucapkan doa ini sebetulnya berharap bahwa dirinya dan orang yang di hadapannya itu termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian dan memperoleh kemenangan. Nah, bagaimana pandangan Al-Qur'an mengenai isi doa ini? Setidaknya saya menemukan dua ayat yang membahas tentang masalah ini. Minal aidin kembali kepada kesucian menurut Al-Quran itu syaratnya ada 4. Sedangkan wal faidin syaratnya ada 3. Jadi keseluruhannya ada 7, ya. Seseorang dapat memperoleh kesucian dan mendapatkan kemenangan jika mengamalkan 7 hal ini, ya. Akan tetapi pada kesempatan ini saya hanya akan membahas minal aidin saja. Berarti hanya membahas 4 syarat untuk memperoleh kesucian. Nah, hal itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah Ar-Rum ayat ke-31. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Munibinna illaihi wattaquhu wa aqimus shola wa la takunu minal musyrikin. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa seseorang akan memperoleh kesucian atau kembali kepada kesucian manakala menjalankan 4 hal ini. Apa saja yang empat hal tersebut? Pertama, munibina ilaihi, dengan kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah lautannya salah. Manusia adalah lautannya lupa. Manusia tidak pernah salah selamanya, tetapi juga tidak pernah benar selamanya. Oleh karena itu, tobat merupakan salah satu syarat agar manusia ketika memperoleh kesalahan atau ketika berbuat salah itu dapat meminta ampun kepada Allah dan dapat membersihkan dirinya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, seseorang dikatakan taubat, yaitu taubatan nasuha menurut para ulama, jika ia melakukan 4 hal. Jadi belum dikatakan bertobat jika ia tidak melakukan 4 hal ini. Apa saja itu? Yang pertama, ia harus meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus senantiasa memperbanyak istighfar, ya. Rasulullah SAW juga dalam satu hari itu hampir 100 kali itu meminta ampun kepada Allah. Maka tentu kita sebagai umatnya lebih banyak lagi dan itu akan lebih baik, ya. Jadi syarat yang pertama seseorang dikatakan bertobat itu ketika ia senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, syarat daripada tobat itu adalah menyesal atas apa yang dia lakukan, maksudnya kesalahan yang dia lakukan. Menyesal ketika telah menzolimi orang lain, menyesal ketika tidak menghormati orang tua, menyesal ketika tidak menghormati tamu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi tidak boleh seseorang dikatakan bertobat, tapi kesalahan yang kemarin atau kesalahan yang dulu-dulu itu masih tetap berulang atau masih tetap diulangi lagi. Itu tidak tepat ya. Jadi seseorang yang dikatakan bertobat itu ketika dia tidak mengalami atau tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya, dulu saya tukang pemabuk, sekarang alhamdulillah masih. Nah, itu bukan dikatakan bertobat ya. Orang yang bertobat itu adalah dia tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Dan yang keempat, seseorang dikatakan bertobat ketika ia melakukan berbagai ibadah atau amal kebaikan ya. Nah, jadi itu 4 syarat seseorang dikatakan bertobat, dan ini harus senantiasa kita lakukan. Tidak boleh tertinggal satupun. Meminta ampun kepada Allah, menyesal atas kesalahan, tidak mengulanginya, dan melakukan berbagai ibadah. Itu syarat taubat ya. Nah, yang kedua, orang akan diberi kesucian atau kembali kepada kesucian ketika dia bertakwa. Nah, makna takwa ini adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat, maka kita harus sholat. Allah memerintahkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan, maka kita harus berpuasa di bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mencuri, maka kita tidak boleh mencuri. Allah melarang kita untuk menzolimi orang lain, maka kita tidak boleh menzolimi orang lain. Itulah yang disebut dengan takwa. Syarat yang ketiga, seseorang akan kembali kepada kesucian manakala ia mendirikan sholat. Sholat adalah amaliyah pertama yang akan dihisab di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat adalah bukti ketaatan kita kepada Allah. Ketika kita melaksanakan sholat, berarti kita telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pentingnya sholat sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tidak akan suci ketika seseorang itu meninggalkan sholat. Nah, ini yang sangat penting untuk kita perhatikan. Seringkali kita sholat setiap hari, sudah menjadi kebiasaan kita, tetapi kita tidak meningkatkan kualitasnya ya. Kita tidak memperbaiki wudhu kita tidak memperbaiki ruh sholat kita, dan lain sebagainya. Adapun syarat yang keempat, seseorang akan kembali kepada kesucian ketika ia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik ini adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang ada ya. Karena syirik ini merupakan lawan daripada tauhid, lawan daripada mengesahkan Allah. Jika kita bertauhid atau berakidah yang berarti mengesahkan Allah, maka syirik berarti menyekutukan Allah, berarti menduakan Allah. Dan Allah sangat murka terhadap orang yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah bisa mengecek ya di dalam surat An-Nisa ayat 116 atau 48. Di sana Allah menyebutkan bahwa dosa yang tidak akan diampuni itu adalah dosa syirik ya, kecuali dosa syirik itu ditaubati dan kemudian tidak diulangi lagi ya, seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa minal aidin ya, dari doa lebaran itu esensinya adalah kembali kepada kesucian yang menurut Al-Quran itu dapat diperoleh dengan 4 cara. Yang pertama, dia bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memenuhi seluruh syarat tobat yang 4, mulai dari meminta ampun, menyesal atas kesalahan, tidak mengulangi kesalahan tersebut, dan melaksanakan ibadah. Kemudian syarat yang kedua adalah senantiasa bertakwa kepada Allah. Syarat yang ketiga mendirikan sholat, dan syarat yang keempat tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, mudah-mudahan 4 hal ini bisa kita perhatikan, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya saat bulan Ramadan, sehingga ketika bulan Ramadan berakhir, benar-benar kita kembali kepada
kesucian dan memperoleh kemenangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Jangan lupa nonton nanti bagian selanjutnya mengenai syarat wal faidin ya. Itu sebagai kelanjutan dari video ini. Terima kasih. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.